dan Rabbul Alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara rutin KKP DS1 di TK Negeri Pembinaan Galur ini. Perkenankanlah saya di sini mau menghantarkan acara pada acara KKP DS1 di siang hari ini. Namun sebelumnya akan saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Buru Paut. Acara yang ketiga sambutan kami mintakan dari Ibu Ketua KKP DS1. Dilanjut acara yang keempat, inti acara yang pertama dari kegiatan KKP yang nanti mau diisi dari KB Sadewo. Dilanjut acara yang kedua yaitu mau menyampaikan materi aksi nyata modul 1.4 dari Ibu Ngatini dan Ibu Jumina selaku guru penggerak. Dilanjut acara yang kelima lain-lain dan yang keenam penutup. Marilah acara yang pertama segera saja kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Monggo. Terima kasih. Semoga acara demi acara dapat kita lewati bersama dengan lancar. Dilanjut acara yang kedua yaitu menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Paut. Kepada Ibu yang bertugas dipersilakan. Indonesia Raya tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masa depan cemerlang tua, berikanlah pendidikan sejak usia dini untuk menyongsong masa depan Indonesia gemilang. Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak
sambutan. Kepada Ibu Ketua KKB DS1 Ibu Sri Sumani, waktu dan tempat saya hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu anggota gugus PAUD yang kami hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di aula TK Negeri Pembina Halo dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk yang selanjutnya kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangannya dalam undangan kegiatan KKB Khusus 3 yang dihadiri oleh anggota gugus 3 semuanya dalam keadaan gugus 1 semuanya dalam keadaan hadir semuanya dan dalam keadaan sehat. Selanjutnya pada hari ini untuk yang bertugas monggo dipersilakan untuk mengisi materi yang telah ditentukan dan telah terjadwal. Untuk selanjutnya apabila nanti Bu Tini sama Bu Jumina, saya ulangi lagi, mau memberikan materi tentang budaya positif. Monggo nanti ibu-ibu untuk memperhatikan dan untuk pembelajaran bagi kita bagaimana kita besok kalau kita mau menjadi guru penggerak sehingga kita dapat sudah paham dan tahu kalau jadi guru penggerak itu bagaimana dan nantinya kita dapat mendapat hikmahnya, mendapat ilmunya untuk diri kita sendiri. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk materi aksi nyata yaitu budaya positif dan penerapannya di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Martini dari TK Negeri Pembina. Waktu dan tempat kami hadirkan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini saya akan mengantarkan acara berbagi praktek baik atau sosialisasi modul yang kita dapatkan dari pelatihan guru penggerak. Langsung saja karena waktu yang semakin siang, marilah acara hari ini segera saja kita mulai. Sebelum kita mulai kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Martini untuk menyampaikan materi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman gugus PAUD 1 yang mana pada kali ini saya sama Bu Jumina diberi kesempatan untuk berbagi yaitu modul 1.4 yaitu budaya positif. Tak lupa
PKB PAUD yang sudah memberi kesempatan kepada kami, dan terima kasih atas kehadiran dan teman-teman semuanya. Di sini saya tidak menggurui teman-teman, saya cuma mau berbagi selama sudah 5 bulan ya, 5 bulan kami mengikuti diklat calon guru penggerak ini dan ada tugas aksi nyata gitu. Nah, insya Allah nanti saya sama Bu Jumina mau berbagi modul begitu ya, bukan bukunya yang dibagi, tapi insya Allah materi yang pernah kami dapat selama ini nanti kita berbagi kepada teman-teman semuanya seperti itu. Yang pertama, modul yang selama ini sudah kami selesaikan yaitu ada 5 modul, masih separuh lagi. Jadi baru 5 bulan dapat 5 modul dan nanti sampai bulan Desember insya Allah sampai, kalau ada kesempatan insya Allah nanti sampai selesai 10 modul ya, 10 modul seperti itu. Dan yang pertama dari budaya positif dan penerapannya di sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Lingkungan yang positif diperlukan agar pembelajaran terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana telah tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12. Ibu-ibu pasti sudah hafal dan sudah pernah tahu begitu ya standar pendidikan nasional kita. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2. Huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang satu, di TK itu harus interaktif seperti itu ya. Terus yang kedua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang, yang kelima memotivasi peserta didik dan berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemudian kemandirian sesuai dengan bakat dan minat. Nah ini semestinya sudah kita laksanakan begitu ya di PAUD, masing-masing satuan PAUD formal maupun PAUD non formal. Sudah lemes ya Bu ya? Sudah lemes, berdiri dulu dong. Sudah lemes. Coba teman-teman, sekarang kita mau menilai berdiri dulu ya, yuk biar nanti terus teman-teman semua kami silakan untuk menikmati hidangan. Pertama begini ya, kita mengenalkan anggota tubuh. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Pinggirnya digoyang-goyang, goyang-goyang. Pinggirnya digoyang-goyang, goyang-goyang. Kepala, pundak, pinggir digoyang-goyang. Kepala, pundak, pinggir digoyang-goyang. Terima kasih. Silakan ibu-ibu menikmati sambil mendengarkan saja. Gitu ya. Saya mau berbagi materi yang pernah saya dapat sama Bu Jumina. Kami persilakan monggo. Yang selanjutnya budaya positif ini insya Allah kita semua gitu ya sudah menerapkan di sekolah dari kita masuk begitu ya, kita masuk penyambutan anak sampai kita pulang SOP begitu ya, SOP kita masuk, SOP kita istirahat, SOP kita dalam kegiatan sampai akhir itu insya Allah sudah melaksanakan. Cuman kita belum tahu begitu ya, belum tahu apa sih budaya positif. Nanti insya Allah kami bacakan
materi-materi yang pernah saya dapatkan seperti itu. Nah, ini apa sih budaya positif di sekolah itu, gitu ya? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia, gitu ya, anak didik kita, terutama anak-anak PAUD itu menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Nah, ini insya Allah kalau PAUD itu sudah ada standarnya, seperti itu, sudah standar. Kalau anak-anak itu kita tanamkan karakternya mulai dari akhlaknya, pembiasaannya setiap hari, insya Allah sudah setiap hari kita laksanakan. Terus yang kedua, untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan belajar di sekolah dan pembiasaan atau proses yang baik. Proses pembiasaan tersebut dikenal dengan budaya atau pembudayaan. Nah, di sini sudah hampir mengerucut begitu ya. Apa sih budaya positif di sekolah? Nah, selanjutnya untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah itu perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, apa saja budaya positif di lingkungan sekolah? Nanti ke belakang banyak sekali hal-hal yang ada yang kemarin di IKM Ibu sudah mengerjakan juga, yaitu budaya positif. Dan kalau kami di Tenggara juga, tapi karena kesempatan kami lebih awal untuk belajar tentang budaya positif ini di Guru Penggerak. Jadi kita sebenarnya sama-sama sudah membaca, gitu ya. Dan insya Allah sudah mempraktekkan juga. Tinggal nanti kita yang IKM itu, yang kurikulum merdeka, kita juga praktek nyata seperti itu. Yang selanjutnya budaya sekolah sendiri diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Nah, di sini budaya positif itu akan terjadi atau akan berjalan dengan baik kalau kita itu berkolaborasi dengan warga sekolah. Jadi dari kepala, rekan sejawat, guru, orang tua, komite, terus stakeholder yang ada di sekitar kita. Nah, itu kalau kita bekerja sama, insya Allah budaya-budaya positif itu akan berjalan dengan baik. Nah, dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Nah, misalnya begini, pembiasaan terbaik atau karakter anak dalam masa sekarang gitu ya, karena pandemi anak-anak belum salaman sama guru, tapi begitu datang kita sambut dengan cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Nah, itu sudah budaya yang baik. Karena apa? Untuk membentuk karakter bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus bersih. Nah, itu menanamkan karakter kepada anak kita untuk berbudaya baik, yaitu untuk membersihkan tangan dulu. Terus yang selanjutnya, bentuk untuk membangun budaya positif di sekolah itu beragam. Salah satunya seperti banyaknya program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Bahkan pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Hal ini sudah dinyatakan oleh tokoh kita, tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, yang mengisyaratkan jika pendidikan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Nah, jadi anak-anak PAUD kita begitu, kalau sekolah itu harapannya mereka itu bahagia gitu. Anak-anak itu kalau tidak bahagia itu kemungkinan di rumah juga bermasalah atau bermasalah dengan lingkungan, ya, lingkungan sekitarnya di sekolah maupun di rumah. Bisa lingkungan keluarga, bisa tidak suka dengan gurunya. Kalau TK
pelajaran apa itu, terus dia tidak suka, tidak mau sekolah seperti itu. Terus yang selanjutnya ada pun karakter yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan, yaitu menjadi manusia serta anggota masyarakat yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini ya profil pelajar Pancasila yang sekarang telah digembar-gemborkan sama Bapak Menteri kita ya, Pak Menteri Pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan serta mandiri, seperti itu. Nah di sini kita sama-sama gitu ya sebagai guru PAUD memberi landasan, fondasi kepada anak-anak kita untuk menanamkan gitu ya. Yang pertama berakhlak mulia gitu. Dari setiap hari anak-anak kita sudah kita ajarkan mengucapkan salam seperti itu. Terus berdoa sebelum makan, berdoa sebelum mengikuti kegiatan, mengerjakan kegiatan, terus sholat duha, terus apalagi ya banyak sekali itu ya budaya-budaya positif yang akan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah selanjutnya bahkan pembentukan karakter itu menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan kita. Benar ya? Insya Allah kalau anak-anak itu berkarakter akhlaknya baik, insya Allah kedepannya juga baik, asal apa ya, kita benar dalam lingkungan mendidiknya seperti itu ya. Kalau orang tuanya di rumah aja sudah tidak memberikan pembekalan yang baik, ya percuma saja di sekolah kan di pondok, tapi karena orang tuanya di rumah tidak harmonis seperti itu, ya percuma saja. Nah kita sama-sama sebagai pendidik PAUD, mari kita bareng-bareng menjadikan pembentukan karakter anak-anak didik kita menjadi karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya, hari ini juga dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang mengisyaratkan jika pendidikan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Adapun karakter yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan yaitu menjadi manusia yang serta anggota masyarakat yang tercantum profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif di sekolah seperti apa saja? Nah ini, sebenarnya kita sudah semua melaksanakan seperti itu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini disiplin positif. Kita setiap hari seperti tadi cuci tangan, mengucapkan salam, sholat duha. Nah itu sudah disiplin positif. Terus kita ajarkan kepada anak-anak untuk mengikuti upacara bendera. Itu juga sudah menanamkan kedisiplinan kepada anak. Terus membuang sampah pada tempatnya juga itu termasuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi. Teori motivasi di sini ada hukuman, ada penghargaan, serta restitusi. Yang kemarin sudah mengerjakan kurikulum merdeka, gitu ya. Ada ya restitusi apa gitu. Terus posisi kontrol, segitiga restitusi apa saja gitu ya. Sebenarnya sudah ada di materi kurikulum merdeka juga. Sini kita bareng-bareng. Yang ketiga kita bahas nanti ke belakang. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan itu kesepakatan kelas begitu. Jadi pas awal masuk, kalau saya ingatkan setiap hari begitu. Setelah saya tahu bahwa keyakinan kelas sebenarnya kalau sudah besar gitu ya, sudah besar anak SD, SMP, SMA itu sudah begitu masuk pertama bisa membuat keyakinan kelas. Tapi kalau untuk anak-anak TK kesepakatan itu, keyakinan kelas itu setiap hari diingatkan. Misalnya hari ini kita
kode. Saya tanya Bu Guru begitu. Bu Guru pakai bajunya pakai tangan apa seperti itu. Pakai tangan kanan apa kaki kiri dulu masuknya seperti itu. Jadi kita membuat kesepakatan kelas keyakinan yang mana itu nanti mau dikerjakan atau dilaksanakan bareng-bareng seperti itu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Nah ini begitu apa ya rendahnya gitu ya. Saya selama ini jadi guru TK kok ternyata posisi kontrol saya belum seperti yang diharapkan dalam pendidikan seperti itu. Nanti kita bahas bawahnya. Restitusi, segitiga restitusi seperti itu. Lanjut. Di sini lanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ada perubahan paradigma yaitu kegiatan kepalan tangan gitu ya. Kepalan tangan ada A dan B. Saya dan ibu-ibu semuanya. Cobalah tarik kertas kecil begitu. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Berarti kita ambil kertas terus kita genggam seperti ini. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Nah, teman Anda atau teman sejawat Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, melain, menyuap, dan apa saja agar saya bisa membuka tangan ini. Terus apa yang terjadi? Padahal itu sudah kesepakatannya kita membuat tulisan yang itu merupakan kekuatan yang berharga untuk ini ya, tulisan secara kertas ya, sangat berharga. Tidak boleh ada yang tahu seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya? Kira-kira sebagai apa ya? Sebagai saya yang menggenggam itu, posisi ibu-ibu bagaimana? Ada surat yang memang itu bukan surat apa ya, sesuatu yang itu rahasia gitu ya, mungkin cita-cita kita atau unek-unek kita dan kita tulis di kertas kita genggam, tapi teman kita itu berusaha pengen tahu seperti itu ya. Pengen tahu bagaimana. Ada yang mau berkomentar? Ada sesuatu yang harusnya orang lain tidak boleh gitu ya, terus kita genggam, tidak boleh ada yang tahu. Bu Budi bilang jengkel. Ada yang lain digenggam erat seperti ini, tidak boleh. Oh ini itu rahasia saya loh, tidak boleh diketahui orang lain. Nah kita tulis terus kita genggam di sini. Akhirnya ada teman kita yang pengen tahu kenapa sih kok nggak di genggam seperti itu. Nah lanjutnya Mbak, yang terjadi adalah konsepnya Mbak. Di sini ada perubahan paradigma dari kontrol itu ya. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ada lagi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ada lagi ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak dan untuk memaksa. Jadi orang lain yang ada di sekitar kita itu akan memaksa kita gitu ya. Buat aku tinggalnya nanti lagi rahasia gue, nggak boleh dia yang tahu seperti itu. Nah tapi karena orang di sekitar kita itu saya tahu kepo, iya
ada. Kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah di sini ada stimulus respon dan monitoring bisa kita praktekkan, ya. Kita praktekkan dalam pembelajaran sama anak-anak kelas kita. Lanjutannya perilaku buruk itu bisa dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ada yang anak-anak misalnya tidak mengerjakan PR, kalau yang SD itu gampang ya, tidak mengerjakan PR. Kalau semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa kalau tidak mengerjakan PR gitu ya? Kalau SD, SMP, SMA karena malas, karena tidak punya buku, atau karena listrik padam gitu ya. Itu seperti itu. Ada alasan dan memiliki tujuan. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, gitu ya. Terus hanya ada yang bisa mengontrol ya restitusi, gitu ya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, gitu. Dan selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan. Jadi saat mengundang kelas tadi, ada yang memaksa ingin tahu seperti itu. Dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang-menang. Nah di sini ada bagian tentang disiplin positif yang mana ada teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Gresham. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nah di sini makna disiplin dari disiplin positif itu bahwa belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita agar sampai tujuan kuliah, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Karena itu ya, disiplin sebagai belajar dari kontrol diri. Terus yang selanjutnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sesuai dengan teori motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ada tiga. Teori motivasi intrinsik itu selalu berhubungan dengan nilai disiplin positif gitu. Yang intrinsik ekstrinsik itu dari luar untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan mengimbaskan, ya. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Nah sini ada teori motivasinya. Terus ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas. Yang dapat kita laksanakan seperti itu ya. Di dalam kelas kita membuat kesepakatan bersama, bisa juga keyakinan kelas dan sekolah gitu ya. Kalau sekolah kita laksanakan bersama warga sekolah, gitu, dari tukang kebun, dari penjaga, dari admin, dari kepala sekolah, warga sekolah, dan anak didik, taman sejawat, dan komite juga seperti itu. Dan ada jalurnya berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ada 5 kontrol. Yang pertama, menghukum, gitu. Penghukum. Di sini sebagai penghukum itu, misalnya anak tidak mengerjakan PR, ya saya contohkan anak SD. Tapi kalau anak kita kan tidak pernah kita hukum. Jadi biasanya kalau guru SD itu ya tidak mengerjakan PR, guru SD SMA, terus dikasih hukuman. Kenapa tidak dikasih tidak mengerjakan PR? Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah juga merupakan apa ya? Terus
suatu kegiatan terus mungkin ada yang ganggu temennya, nah itu kita bisa memberikan pantauan. Mas, kenapa kok jalan-jalan, kok belum diselesaikan, kok sudah main-main seperti itu. Terus yang kelima ini, subhanallah, kalau yang sebagai manajer ini sebagai guru harusnya gitu ya, kita bisa melaksanakan posisi kontrol ini sebagai manajer. Sebagai manajer itu apa? Mengolah dari semuanya, dari tahu karakteristiknya, tahu kebiasaan anak setiap hari, terus kebutuhan anak juga apa ya perlu dibutuhkan mereka. Nah ini sangat berat sekali dan ini merupakan apa ya kesepakatan teori yang sudah disepakati oleh para ahli. Saya itu sebagai guru itu juga sebagai manajer seperti itu. Sudah ada yang ngantuk ya? Mana semangat Bu? Semangat Bu. Oh iya, terima kasih masih ada yang belum semangat. Mana semangat Bu? Semangat Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya 3 restitusi yaitu menstabilkan identitas. Terus yang kedua validasi kebutuhan yang ketika menanyakan kekayaan kita. Nah ini saya pernah mempraktekkan di 3 restitusi kepada anak-anak saya, anak-anak kelas B1 gitu ya. Menstabilkan identitasnya itu sama kebutuhan sama menanyakan keyakinan. Nah ini saat itu saya mempraktekkan ada seorang anak bermain balok bersama teman-temannya. Nah saat itu memang saya amati anak itu tidak mengembalikan balok. Saat selesai membangun, balok itu menjadi sebuah bangunan yang sangat bagus, tinggi seperti itu. Nah terus saya tanya, Mbak, kenapa kok baloknya tidak dikembalikan pada tempatnya? Kan kita tadi sudah bilang, Bu Guru sudah memberikan kesepakatan di awal masuk kalau nanti mau bermain balok dikembalikan lagi pada tempatnya, langsung dilempar, anaknya itu langsung bermain. Nah saya melakukan segitiga restitusi dan saya ajak anak itu mojok, Mbak, kenapa tadi kok baloknya tidak dikembalikan? Anak itu menjawab, Bu Guru, aku bisa pengen dan kok istirahat iki suwe seperti itu. Nah oh ya, terima kasih. Jadi anak itu ada keinginan gitu ya, keinginan untuk melakukan hal berikutnya biar tidak telat bermain. Tapi saya lagi menekankan boleh bermain, tapi besok lagi baloknya dikembalikan ya di tempatnya. Terus anak itu sudah memberi keyakinan, ya Bu Guru seperti itu. Jadi dia paham kalau kita tegur bukan kita kita marahin, kita rangkul, ayo kita bareng-bareng mengembalikan seperti itu. Terus yang kelima dari posisi kontrol kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu setiap manusia pasti mengharapkan bertahan hidup seperti itu ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua manusia itu juga butuh penguasaan. Terus yang ketiga itu kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah di sini kita bisa bertahan dengan kehidupan kita yang selama ini beberapa tahun ini kita pandemi gitu ya. Nah kita bertahan yang kemarin 2 tahun tidak boleh kemana-mana, dan kita bisa bertahan memakai masker yang dulunya tidak ngetren, hanya orang-orang tertentu saja karena sakit atau dia sebagai tenaga medis yang memakai masker. Tapi karena keadaan kita bisa bertahan hidup 2 tahun kena pandemi itu ya, itu bertahan hidup. Yang kedua kekuasaan. Jadi manusia itu memang ada yang sifatnya itu menjadi penguasa seperti itu. Itu memang kodratnya, kodratnya manusia sebagai penguasa.
sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru. Nah itu sebagai penguasaannya, pengelolaannya, semua yang ada di sekolah itu punyanya kepala sekolah. Dan kita harus berkolaborasi bareng-bareng gitu ya untuk melaksanakan semuanya. Terus selanjutnya kasih sayang dan rasa menerima. Nah di sini kasih sayang jelas ya, kita di sekolah gitu ya, anak-anak kita beri kasih sayang supaya anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kebutuhannya dan kesenangan. Nah ini sudah kita laksanakan setiap hari, karena kalau di sekolah itu bermain gitu ya, anak-anak bisa senang gitu ya, bisa senang bermain apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya itu kebebasan. Nah ini kebebasan juga anak-anak TK, anak-anak PAUD kita kasih kebebasan. Misal dalam pembelajaran kita kasih tugas 2 atau 3, nanti anak-anak bisa memilih gitu ya, memilih apa yang sesuai dengan bakatnya. Selanjutnya adalah apakah makna disiplin, berasal dari Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Nah di sini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid sesuai yang dikatakan atau Sokrates dan Plato. Nah, yang selanjutnya disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di sini disiplin diri mungkin kita sudah setiap hari gitu ya, setiap hari melaksanakan disiplin diri. Kita yang sebagai umat Islam gitu ya, sebagai umat Islam bisa setiap hari kita sudah ada diingatkan oleh Allah untuk sholat seperti itu. Nah itu disiplin diri untuk diri kita seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini juga kalau secara budaya, kalau disiplin itu biar di alam seperti itu ya. Oh saya ibu ini berangkat sekolah pagi, banget naik pulang sampai maghrib seperti itu. Itu budaya ya, disiplin sesuai budaya. Terus ya itu mendapat alam gitu ya, mendapat alam seseorang itu melakukan dengan kepatuhan, mendapatkan kepatuhan seperti itu. Terus yang selanjutnya kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Nah ini disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan paksaan gitu ya. Misal gitu ya, dengan ibarat diri saya, besok pakai ya celana sing cirit, ya sing kecil. Nah itu saya tidak nyaman. Nah itu membuat saya kedisiplinan saya, aku patuh tapi saya tidak sesuai dengan hati saya seperti itu. Nah itu juga disiplin tapi tidak nyaman bagi saya seperti itu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan mulia yang ingin dicapai secara individu. Nah ini nilai-nilai kebajikan ya, sifat manusia yang merupakan pujian mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nanti kita bisa contohkan beberapa ya. Yang selanjutnya nilai yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, selanjutnya setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dari Dr. William Besser pada teori kontrol tahun 1984. Nah ini kemarin ya sudah mengerjakan kurikulum merdeka dan di situ kebajikan universal, keyakinan, dan seterusnya dan macam-macamnya. Kebetulan kami hanya berkesempatan di awal tadi, jadi sebenarnya sudah semua itu ya, sudah semua belajar kalau sudah mengerjakan
sendiri, yaitu tujuannya untuk disiplin positif pada diri kita, seperti itu. Lanjut, masih semangat ibu-ibu? Mana semangat? Ini semangat tuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya Dina Belajar dalam bukunya menjadikan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau keraguan. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya motivasi perilakunya untuk menghindari keraguan atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan yang mungkin muncul atau berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak sepenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini motivasi yang bersifat eksternal. Terus selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi disiplin positif itu juga untuk diakui gitu ya, untuk diakui atau dihargai orang lain. Yang pertama, satu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya apa yang akan didapatkan apabila saya melakukannya, dan mereka melakukan sebuah tindakan yang mendapatkan pujian. Jadi mereka melakukan sesuatu itu biar dapat pujian, dapat hadiah, dapat dari orang lain. Itu yang tingkatan yang kedua. Yang ketiga, disiplin. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini motivasi yang akan membuat seseorang itu menjadi disiplin positif karena motivasi kedepannya bersifat internal. Dari dalam diri kita ya, biar dipercaya sama orang lain. Masih berapa? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ditandai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini ya, sesuai yang digambarkan saat ini, semua profil pelajar Pancasila, ya, kurikulum merdeka begitu. Nah, kita bareng-bareng mewujudkannya, yaitu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Lanjutnya, nah ini seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, katakan yang kelima halaman 13 itu pemikiran dan konsep keteladanan Ki Hajar Dewantara yang insya Allah kalau kita terapkan dalam kehidupan kita dan di lingkungan kaum kita akan berjalan dengan baik. Oke, sebentar lagi Bu. Standar pendidikan nasional. Di sini standar pendidikan besar dan akan meningkatkan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan harus saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama dengan tujuan tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kita menanamkan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak PAUD pun kita tanamkan kalau belajar itu sampai sepanjang hayat begitu. Banyak itu dan kasus ada di sekitar kita karena kemarin pandemi begitu, anak-anak sudah pada malas sekolah seperti itu. Padahal kalau anak-anak kita besok tidak sekolah,
berkarakter dan menarasikan mereka untuk bersekolah gitu ya, biar nanti bersekolah menjadi bekal mereka. Selanjutnya tinggal sedikit. Mengapa penerapan penghargaan kurang tepat diberikan pada anak? Nah ini, penghargaan merusak hubungan. Yang pertama, ketika seorang itu diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, itu ya. Terus dan sebagian dari mereka akan tidak tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Sebanyak-banyaknya orang pasti ada ya, kalau kita itu tidak disukai sama orang seperti itu. Yang selanjutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Ini kalau untuk anak SD ke atas, tapi kalau anak-anak TK memang perlu begitu ya, penghargaan, kita gombol, kita motivasi gitu ya. Kita motivasi biar mereka bersikap jujur kepada guru. Kalau yang anak SD ke atas pasti sudah membangkang seperti itu dan punya keyakinan diri. Selanjutnya, penghargaan penciptaan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah ini bagi anak-anak yang lebih besar. Kalau kita anak PAUD tidaklah ada geng mungkin ya anak-anak apa itu, tapi kan tidak seperti anak-anak sudah remaja. Kalau anak-anak kita paling guru aku tidak boleh berteman seperti itu ya, seperti itu tidak ada persaingan yang seperti anak dewasa. Yang selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah ini kalau di TK tidak ya, insya Allah tidak. Jadi mungkin anak-anak akan apa ya, berusaha ya kalau anak-anak TK. Jadi saya bacakan ya ini. Oh iya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Dari riset pertama, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebaiknya ada yang tidak. Hasil anak laki-laki yang dibayar membuat banyak kesalahan. Nah, terus yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen, setiap mereka memberi jawaban yang benar, dan sebagian tidak diberi permen, padahal dia juga bisa menjawab benar-benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberi jawaban yang benar. Nah, ini diibaratkan
bisa di matanya dan sebuah hikmah di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Dengan kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, semuanya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, mungkin itu ya dari teori-teori budaya positif yang dapat saya sampaikan. Nanti dilanjut mohon sebentar gitu ya, mohon sebentar beberapa menit nanti dilanjutkan oleh Bu Juminah seperti itu. Dari saya cukupkan sekian. Masih semangat ya ibu-ibu semuanya ya. Mohon waktunya sebentar. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Duh, sudah gemes, sudah 1 jam ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti ada budaya-budaya positif yang lain yang akan disampaikan oleh Bu Juminah. Banyak sekali itu ya. Itu ada diskusi dan macam-macamnya. Nanti disampaikan Bu Juminah dengan mendetail dan contoh-contohnya. Karena ini sebagai tugas kami begitu ya, sebagai calon guru penggerak yang mana harus menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat di sekitarnya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya pada saya dan kehadiran ibu-ibu semua pada kali ini. Saya kembalikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah tugas dari Ibu Martini untuk menyampaikan dan berbagi praktek baik dari apa yang sudah kita terima dari diklat guru penggerak. Alhamdulillah sudah bisa kita terima bersama-sama, karena ini juga tugas kami untuk mengimbaskan apa yang sudah kita peroleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengambil sisi positif dan bisa mengambil apa yang baik untuk diterapkan di lembaga masing-masing. Dan saya menyampaikan dari materi Bu Martini sekian dulu, nanti dilanjut materi berikutnya dari saya. Untuk ini saya tutup dulu. Assalamualaikum